Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Persiapan berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Al-Qur'annya dibuka. Kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Kita mulai bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu walahum adabun adim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim bima kanu yakdibun
Udah cukup 10 ayat saja ya, kita akhiri. Shadaqallahul adzim. Saya absen dulu. Ahmad Aska Fuadi, kemudian Ahmad Fatoni, Akmal Sofi, Alif Reza Saputra, Andika Dwi Saputra, Azizu, kemudian Desnia, Eko Wahyudi, Ilham Surya, Kadita Sakit, Kania, Mei Kumala, Muhammad Stevenza, Muhammad Azhar Fahmi, Muhammad Zaki Erdiansyah, Muhammad Ahlam ada, kemudian Daniel Wahyudi, Fatur Rahman ada, Muhammad Zainal Abidin ada, Nizar ada, Putri Marsha Sakit, Rahmat Adit ada, Rafa Septian Saputra, Velove ada, Vidi Milan ada, Wildan Febrian, Wildan Rukama Adafi ada. Oke, anak-anak, jadi pertemuan kali ini Pak Syairul akan menerangkan tentang yang namanya literasi digital, ya. Sesuai yang ada di depan, ya, judul di depan adalah menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab, ya. Jadi di situ ada kata-kata warga digital, ya. Apa sih warga digital itu? Ada yang tahu? Kalau ibaratnya di sini ada yang kalau kita berkumpul di lingkungan RT gitu ya, RT dan RW itu kan kesatuan yang sangat besar sekali, itu berupa fisik kan, ada orangnya kan. Nah di sini ada kata-kata digital, ya, warga digital berarti bukan di HP, berarti warga yang berada di internet, ya. Kalau orang-orang namanya warganet atau netizen, ya. Jadi netizen atau warganet itu kan tidak kelihatan toh secara fisik kan, tapi tahu itu ada di akun, contoh akun Instagram, ya. Dia memberikan komen yang sangat negatif sekali, ya. Nah ketika Saman klik di profilnya, oh tidak ada profilnya apa-apa, tidak ada fotonya apa-apa, jadi hati-hati, nanti kita akan bahas tentang itu, ya. Jadi tema kali ini adalah literasi digital, menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab, ya. Jadi literasi itu apa sih? Membaca digital, ya, secara digital. Contoh, ya, yang saya ibaratkan berkali-kali dari dulu adalah kita membaca Al-Quran, ya. Dulu waktu zaman saya SMA itu diwajibkan membawa Al-Quran fisik. Ya apa sama setiap hari riwariwi nggawa Al-Quran fisik, ya, resiko. Nah ini sekarang kan gampang, tinggal disaku saja, tasnya sama, tidak ada yang berat, ya. Jadi itu oke. Kemudian nah ini, ya, jadi ada dua gambar di sini, ya. Jadi sama bisa lihat di sini, ini menyantumkan logo Kementerian Sosial, bahwasanya ada bantuan ibu sosial untuk ibu hamil sebesar 3 juta rupiah, ya. Jadi di situ pertama harus cek nama Anda dan daftar sekarang di link yang tercantum. Biasanya ini nanti Samian diberikan link, ya, seperti Google Form gitu ya, menginputkan yang namanya NIK, nomor induk
keluarga, alamat lengkap ya. Bahkan biasanya nanti ada yang namanya rekening ya. Rekening sama punya rekening apa sampai disebutkan ATM-nya, PIN ATM. Apakah boleh kita memberikan PIN ATM kepada orang lain? Ya, tidak boleh, betul ya. Terus lagi di gambar yang kedua di situ ada subsidi pulsa 200.000 dan kuota sebesar 125 GB selama 3 bulan. Ini untuk siswa mahasiswa selama periode Juni 2021. Ya, jadi dulu saat COVID memang betul ada subsidi untuk siswa dan guru dan dosen mahasiswa. Tapi kalau klik seperti ini, linknya sama lihat di sini. Linknya bantuan kuota titik online bla bla bla, itu kan sudah tidak jelas ya. Jadi kita atau kalian nanti sebagai warga digital atau warganet yang bijak harus paham tentang ini. Ya, nah kenapa kok ini dikatakan hoax atau berita bohong? Kita nanti bisa ngeceknya di aplikasi Kominfo. Jadi di Kominfo itu bisa tahu oh ini hoax atau benar. Ya, kemudian nanti, nah ini ya, menjadi warga digital yang kritis dan bertanggung jawab itu punya yang namanya ciri-ciri dan tanggung jawab. Ya, ciri-cirinya ada 4: kritis terhadap informasi, kemudian menggunakan teknologi untuk hal yang positif, yang ketiga bijak dalam berkomunikasi, yang keempat memanfaatkan media sosial untuk berkarya. Nah ini kritis terhadap informasi, contoh ya, ada bantuan subsidi sebesar Rp500.000 tapi sampean nanti disuruh ngisi data diri sampean sampai bla 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 sampai PIN ATM, itu sudah tidak betul. Makanya harus kritis terhadap satu informasi. Yang kedua ya, menggunakan teknologi untuk yang hal positif ya. Yang namanya teknologi itu kita tidak lepas dari yang namanya hal negatif. Saya contohkan berkali-kali adalah sebuah pisau. Pisau itu kan kalau digunakan untuk hal yang positif itu bisa digunakan untuk memasak masakan yang banyak ya, bla bla bla, motong daging, buat rawon, buat soto kan bisa. Tapi kalau digunakan untuk hal yang negatif ya bisa jadi yaitu tadi kemarin ada berita yang viral seorang mahasiswa di Surabaya dimutilasi sampai beberapa ratus potong menggunakan pisau ya. Jadi itu sangat dolim sekali itu ya, keji, itu perbuatan setan. Kemudian tanggung jawab menjadi warga digital. 1, menghargai orang lain di ruang digital. Nah ini ya, kita berada di ruang digital seperti media sosial, komen-komen di media sosial, entah itu IG, TikTok, entah live TikTok sama komen, itu adalah cerminan hidup real sampean di dunia nyata. Kalau di Instagram komennya pedes yo, aslinya nang dunia nyata yo podo ngono. Ya. Pak, apakah bisa dilihat dari penampilannya, Pak? Aslinya itu bagaimana? Enggak bisa. Ya. Jangan dilihat dari covernya. Siapa tahu covernya pendiam, tiba-tiba nang media sosial garang sekali. Banyak seperti itu. Ya, komentar tentang hal apapun, baik itu politik, baik itu apapun ya. Yang kedua, menjaga keamanan data pribadi. Lah ini jangan sekali-kali sampean selfie ya, menunjukkan wajah plus alamat rumah, jangan ya. Saking senenge ngono ya, selfie di depan rumah ada tulisan Jalan Sehat nomor 2 RT 1 RW, itu data pribadi, apalagi data wajah ya. Jangan sekali-kali memberikan nomor induk keluarga kita, apapun itu PIN ATM, ke orang lain. Sama input apapun di Google Form atau apa, tolong diperhatikan baik-baik. Jangan sampai menginput hal-hal yang pribadi. PIN ATM itu kan pribadi ya, tidak boleh ada yang tahu. Ya nih PIN, kalau rekeningnya isinya 500.000 tidak masalah, dan isinya 5 miliar. PIN ATM sama sebar ke orang lain ya,
sama data diri sampean bla bla bla, ya raib 5 miliar itu. Apalagi sekarang kalau sampean punya Shopee Pay Later, apapun yang Pay Later di HP-nya sampean hati-hati ya, karena kejahatan-kejahatan di dunia maya, kita sebutkan dunia maya kan dunia tidak tampak ya. Kalau di kejahatan di dunia nyata, contoh kayak pencurian ya, pencurian sepeda motor, tiba-tiba terus kita pas selfie tiba-tiba diambil sama orang, itu kan secara nyata. Nah, kalau kejahatan di dunia maya ya seperti itu ya, kelengahan orang, memanfaatkan kelengahan orang sampai orang itu membagi data pribadinya ke media sosial. Hati-hati. Contoh, samen biasanya kan sering update status ya, story ya, lagi sendiri nih di rumah. Jangan. Lagi sendiri nih di rumah ya, wis roh seumpama omahe Mas Eko gitu ya. Di Eko mau. Ya, rumahnya Mas Eko 10 lantai. 10 tingkat ya. Pembantunya 30 seumpama. Sendirian nih di rumah ya. Itu salah satu kelengahan ya, nek wis lengah seperti itu akan menimbulkan yang namanya kejahatan secara nyata, secara fisik ya. Wis iki omahe Eko iki gak ono wonge, ayo kita serbu ke sana ya, dijarah romahe ya. Oke, ada 4 setidaknya itu berperan positif dalam komunitas digital, patuh hukum dan etika. Lah ini ya, patuh hukum dan etika ya, di dalam dunia maya atau internet itu kita harus yang namanya paham hukum, ada hukumnya ya. Undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronika, itu semua sudah diatur. Jadi kalau sampean merasa sampean dilecehkan secara komentar di Instagram, saman screenshot ya, saman bisa laporkan, orang tersebut bisa kena undang-undang ITE. Jadi berhati-hati. Kalau dulu mulutmu itu harimaumu, tapi kalau sekarang jarimu atau jempolmu itu harimaumu ya. Hati-hati kalau bermedia sosial. Oke, literasi digital itu apa sih Pak ya? Kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi digital secara bijak. Nah, ini yang saya sesalkan di kalangan anak muda ya. Sampean itu dikaruniai teknologi digital sebagus ini, tapi kenapa tidak digunakan secara bijak? Contoh sekali banyak berlaku dimanapun berada. Siswa-siswa itu live TikTok tidak pada waktunya. Sementing ono jendela, ono air aqua, ada stand HP, live TikTok. Ya. Bahkan tidak di sini, semua sekarang pun rata-rata seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah penting karena dunia digital itu mendominasi kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya literasi digital karena satu, akses informasi itu sangat cepat sekali. Kalau dulu saya contohkan ya, kalau sekarang ada kejadian gempa bumi di Amerika, kita sudah live reportnya 1 menit atau 2 menit setelah kejadian berlangsung ya, karena ada teknologi yang namanya internet dan media sosial. Ada demo di sana bakar apa, kita langsung tahu live report di Instagram. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan kreativitas, menunjang pendidikan dan pekerjaan. Nah ini ya. Yang ketiga, lindungi diri dari dampak negatif internet. Internet itu dampak negatifnya banyak sekali. Makanya setelah pembelajaran kali ini saya harapkan sampean semua bisa tahu ya, mana yang positif untuk kalian dan mana yang negatif untuk kalian. Nah, ada 4 pilar literasi digital. Digital skill ya, keterampilan teknis. Yang kedua, digital culture, norma atau etika digital. Yang ketiga adalah digital ethics, menghargai privasi. Yang keempat, digital safety. Nah ini yang banyak sekali
langgar sama orang-orang, yaitu digital safety, keamanan digital, bukan hanya keamanan secara fisik loh ya. Contoh, keamanan fisik itu kan kita tahu ya, oh ini ada stop kontak. Kalau tangan basah, kalau kita pegang stop kontak, kita akan tersetrum, kesetrum ya. Nah, itu kan fisik ya. Lah keamanan secara digital itu bagaimana Pak? Ya, yo sangat penting sekali. Apalagi kalau sama berkaitan dengan rekening ya, rekeningnya sampean, banknya sampean, itu sama sendiri yang harus tanggung jawab. Kalau ada apa-apa ya, kehilangan saldo, kehilangan rekening, itu sama sendiri yang membocorkan. Jadi pihak bank nanti tidak mau bertanggung jawab karena itu kesalahan sampean sendiri. Nah, ciri-ciri tadi sudah saya jelaskan ya. Tanggung jawab jelas, satu, menghargai, menjaga keamanan data, berperan positif ya. Kemudian cara bijak menjadi warga digital. Yang pertama adalah saring dulu sebelum di sharing. Informasi ini apakah kalau saya share ya, itu nanti bagaimana dampaknya? Apakah di sini anak-anak menggunakan teknik seperti itu, atau kalau dapat informasi langsung sama share? Contoh, ono omongan, sesuk iku ono rapat, ngono ku langsung gawe story, sesuk rapat gurune rapat mulai isuk. Ya, padahal kan rapatnya kan sudah kemarin. Ya, jadi harus paham tentang itu dulu. Kemudian kedua, periksa sumber informasi. Sumber informasinya dari siapa dulu? Valid atau tidak? Ya. Kalau sampean dapat kabar gitu ya, omongan-omongan ya, masih sama kecelakaan. Loh iya toh ngono. Dari mana dulu kabarnya? Ya. Kemudian yang ketiga, gunakan password yang kuat. Password yang kuat biasanya itu berisikan huruf ya, baik itu huruf kapital atau huruf kecil, kemudian angka dan simbol. Kemudian batasi info pribadi. Lah ini jangan sampai semua info pribadi kita share ke media sosial. Jangan karena saking narsisnya ya, semua di-share di media sosial. Tidak seperti itu ya. Sebarkan konten yang positif. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis hoax atau berita bohong. Yang pertama adalah fake news, berita yang palsu ya. Fake news merupakan berita yang diupload atau diproduksi untuk menggantikan berita asli. Berita ini bertujuan memalsukan sebuah berita dengan penambahan informasi yang tidak benar. Contoh ya, informasinya betul, ada gempa bumi seumpama. Ada gempa bumi, informasinya betul, tapi nanti beritanya tidak betul, menjadi fake news. Karena apa? Karena ditambahi seperti ini, terdapat lubang, atau setelah gempa bumi terdapat ini beberapa gedung, ratusan gedung yang runtuh. Ternyata tidak ada gedung yang runtuh ya. Biasanya ini kita bisa pakai namanya AI ya, video AI yang sama sudah tidak asing lagi ya, artificial intelligence. Sama lah, sudah paham yo. Jadi sampean pakai Gemini gitu, kemudian kasih foto sampean, kasih foto siapa ya, bisa diedit sedemikian rupa, apalagi video ya. Jadi jangan tiba-tiba ada sebuah video tentang Bapak tiba-tiba tenggelam, ya sangat tidak mungkin sekali ya. Jadi hati-hati sekarang kalau kita melihat video di Instagram itu, kita harus jeli apakah ini dari produksi AI atau nyata atau asli. Hati-hati. Yang kedua adalah clickbait ya, bertujuan untuk memberikan tautan yang ditampilkan pada situs tertentu. Contoh, seman buka detik.com, tiba-tiba ada pop up ya, iklan, saman klik ya. Kalau masuk ke klik yang benar ya, itu nanti ke iklan
Ya, yang tidak benar adalah tiba-tiba klik masuk ke situs judi online dan itu banyak sekali ya. Tujuannya menarik orang. Ya, ini dilebih-lebihkan sebagai gambar yang menarik bagi pembaca. Yang ketiga adalah confirmation bias ya, menyajikan interpretasi kejadian yang baru terjadi berdasarkan kepercayaan yang sudah ada. Informasi di dalam berita ini bersifat subjektif dari penulisnya. Yang keempat adalah misinformasi. Nah, ini yang kebanyakan seperti ini. Informasinya tidak akurat ya. Terkadang ditujukan untuk kejahatan seperti penipuan. Contoh ya, di rumah itu kan biasanya kan kalau pagi seperti ini ayah ibu sampean kan kerja, tinggal bayi sampean di rumah ya, tiba-tiba ono assalamualaikum kami dari PLN ya, ingin mengecek apa meteran listrik, tiba-tiba masuk ke dalam lah, karena bayi itu percaya ternyata itu petugas PLN palsu. Itu banyak sekali sehingga terjadi apa, kejadian pencurian, kehilangan laptop, kehilangan benda berharga ya. Yang kelima berita satir ya. Yang keenam post truth, yang ketujuh propaganda. Lah ini ya, setidaknya ada 7 jenis hoax. Nah, ciri-ciri berita hoax itu bagaimana? Satu, judulnya cenderung provokatif dan sensasional ya, tujuannya untuk menarik perhatian pembaca ya, menjadi sehingga dia tertarik, klik kemudian baca lebih lanjut tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut. Yang kedua, sumber informasinya tidak jelas ya, yaitu tadi sumbernya dari link kayak tadi www.apa.com dan itu tidak familiar ya. Yang ketiga, tata bahasa yang buruk ya. Biasanya hoax itu ya Pak, video ya, video hoax itu biasanya ngasih teks itu gak jelas. Contoh, ono kecelakaan, berikan informasi kecelakaan ya, padahal informasi kecelakaan ini sudah beberapa bulan yang lalu diupload lagi di media sosial, itu jarinya kecelakaan di Bedahan seumpama seperti itu. Ternyata itu kecelakaannya tidak di Babat, kecelakaannya ada di Jawa Barat. Banyak sekali. Kalau kita tidak paham tentang itu, biasanya kita akan tertipu. Dan biasanya orang-orang yang tertipu akan konten itu adalah orang-orang tua, bapak ibu kita yang belum melek teknologi, sing opo-opo langsung di-share nonggone WA grup keluarga ya. Ono opo ngono ya, ono Raffi Ahmad beli anjing dan kucing, ono di share, saanan informasi di share kabeh. Yaitu karena perbedaan ini teknologi. Dulu bapak ibu kita ya itu kan belum melek teknologi seperti sekarang ya, bahkan sekarang anak TK pun kasih YouTube lo bisa ngoperasikan kok, cari ini ya, cari seumpama petualangan Superblog gitu ya, tahu anak-anak sekarang itu ya. Jadi perbedaan teknologi itu yang memberikan, oh kok enak yo saiki opo-opo kok pakai WA kan gitu ya. Nonggone lingkungan RT ini ono grup RT, nonggone omah ono grup rumah keluarga cemara seumpama, grup keluarga cemara di sini bapak ibu anake. Ono apa-apa biasanya nek bapak ibu iku nge-share nonggone grup WA iku ya. Yang keempat, tidak ada sumber pendukung ya. Yang kelima, ada motif politik. Nah, ini motif politik kemarin saat dulu-dulu itu saat pilpres pemilihan presiden. Wow, itu banyak sekali berita-berita hoax tentang itu. Nah, satu, ada pentingnya verifikasi sumber. Yang pertama adalah menghindari hoax atau informasi palsu. Yang kedua, pastikan keakuratan informasi. Ya, ketiga, melindungi keamanan data pribadi. Yang keempat, meningkatkan kualitas penelitian. Yang kelima, mencegah kerugian finansial. Jelas ya, kalau kita tidak
verifikasi itu benar atau tidak, yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, nih kita beralih ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya ini adalah literasi digital itu adalah keterampilan di abad sekarang ya, karena sekarang itu serba digital ya. Yang kedua, warga digital yang cerdas itu adalah kritis, etis, dan aman ya. Jadi kita semua itu bertanggung jawab menjaga ruang digital. Oke, ini ada sebuah video dulu ya. Ini merupakan sebuah rekaman video satelit yang diklaim sebagai tampilan rekaman citra satelit pergeseran permukaan tanah saat gempa bermagnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dipotong kan ya, awal-awalnya dipotong tadi. Terlihat permukaan tanah yang dipenuhi permukiman dan sawah yang terlihat mengalami pergeseran sehingga mengganggu bersih permukiman di sekitarnya. Namun setelah dicek kebenarannya, informasi mengenai video yang diklaim sebagai citra satelit akibat gempa bermagnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur adalah tidak benar atau hoax. Video yang beredar merupakan video lama dari fenomena likuifaksi tanah akibat gempa yang mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Video tersebut merupakan penampakan likuifaksi tanah di kompleks perumahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah. Citra satelit tersebut bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kemudian disiarkan oleh berbagai media, salah satunya Kompas TV pada 6 Oktober 2018 lalu. Pada video terlihat pemukiman warga terseret lumpur pasca gempa yang melanda wilayah tersebut. Jadi, video yang diklaim sebagai video citra satelit gempa Cianjur bermagnitudo 5,6 yang terjadi pada 21 November lalu adalah tidak benar atau hoax. Nah, ini salah satu contoh tentang berita hoax atau berita bohong ya. Gempanya sendiri itu real terjadi di Palu. Ya, terjadi likuifaksi, yaitu pergeseran tanah itu benar adanya setelah gempa di Palu. Tapi yang misinformasi di sini adalah lokasinya. Ya, aslinya lokasinya itu berada di Palu, kemudian di media sosial itu diberikan informasi bahwa terjadi di Cianjur. Kan jauh sekali kan, Cianjur kan di Pulau Jawa, kemudian Palu di Pulau Sulawesi. Ya, jadi kalian harus paham tentang hal-hal ini. Oke, ini sama seperti tadi ya. Jadi ini ada beberapa tugas kelompok. Jadi inginnya Pak Zairul nanti Samian mengerjakan ini. Ini ada studi kasus ya, yaitu tentang sebuah pesan berantai di grup WA mengklaim bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sosial secara besar-besaran. Tetapi untuk mendapatkannya, warga harus mengklik sebuah tautan atau sebuah link dan mengisi data pribadi seperti nomor KTP dan PIN ATM. Pesan tersebut dilengkapi sebuah logo salah satu kementerian. Ya, tugas Samian, kelompok Samian, masing-masing kelompok yaitu menganalisa. Pertama, apakah kalian mencurigai ini sebagai hoax atau tidak, dan jelaskan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah verifikasi apa saja yang kalian lakukan. Contoh, mencari berita resmi dari mana ya, dari kementerian terkait, mencari situs, cek fakta, dan bertanya pada ahlinya. Kemudian yang ketiga, ke kesimpulan ya, apakah informasi tersebut benar atau hoax, jelaskan alasannya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk menjelaskan ini ya, berdiskusi kelompok. Jadi nanti satu persatu kelompok maju ke depan untuk menjelaskan analisa kelompoknya.
Oke, kelompok siapa yang sudah siap? Ayo silakan maju ke depan. Kelompoknya Desnia, ayo silakan maju ke depan. Silakan dibacakan hasil analisa kelompoknya. Langsung ya, pembukaan dulu. Assalamualaikum, kemudian dijelaskan bagaimana analisa kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil analisa dari kelompok. Kami menganalisa mencurigai ini adalah ada beberapa ciri yang membuat data tersebut sangat mencurigakan dan berpotensi besar sebagai hoax. 1. Permintaan data pribadi yang sensitif seperti PIN ATM dan nomor KTP. 2. Tautan mencurigakan. Tautan ini bisa jadi fast phishing yang dirancang untuk mencuri data pribadi Anda. 3. Informasi yang terlalu mengiur. Keempat, logo yang dipalsukan. Penggunaan logo kemudian adalah taktik untuk memberikan kesan melihat informasi. Kelima, penyebaran melalui pesan berantai. Pesan yang disampaikan secara masif dan memiliki nilai yang bebas tanpa sumber yang jelas dan bersih adalah ciri khas dari hoax. Ya, lanjut. Verifikasi yang dilakukan untuk memverifikasi kebenaran tersebut itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Mencari informasi di situs resmi kementerian terkait. Cari tahu apakah kementerian yang mempunyai keterkaitan benar-benar mengeluarkan program bantuan tersebut. 2. Cari berita dari media massa terpercaya. Periksa apakah ada berita dari media massa nasional khususnya Facebook yang mengabarkan program bantuan tersebut. 3. Gunakan situs cek fakta, kunjungi situs cek fakta seperti Cekbox atau Smart Info. Cari tahu apakah pesan serupa dengan jelas. 4. Tanyakan langsung ke layanan resmi secara Singapura, Unicom, Sentra Resmi atau layanan informasi kementerian terkait untuk memastikan kebenaran informasi. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah langkah-langkah verifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Alasannya adalah pesan tersebut menampilkan semua sisi hoax, seperti permintaan data sensitif, penggunaan tautan yang mencurigakan, dan penyebaran melalui kanal tidak resmi. Pesan ini merupakan upaya phishing yang bertujuan untuk mencuri data pribadi orang untuk kemudian disalahgunakan. Penting bagi kita untuk selalu ada dan mampu mencari informasi. Selalu lakukan verifikasi ulang dari sumber-sumber sebelum mengambil keputusan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk. Oke, ya. Jadi itu presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Saya kira di masing-masing kelompok itu sudah punya pandangan masing-masing tentang yang namanya hoax ya. Jadi kenapa kok literasi digital itu penting ya? Jadi salah satunya yaitu tadi ya, supaya menjaga keamanan data pribadi kita sendiri. Oke ya. Jadi kali ini saya ada beberapa pertanyaan, minta tolong dijawab ya. Jadi yang pertama ya, tantangan apa yang kalian hadapi saat memverifikasi sebuah informasi ya, saat sampean tadi belajar kerja kelompok tadi ya. Tantangan apa yang kalian hadapi saat memverifikasi informasi? Ayo. Tantangannya apakah ini sulit untuk memverifikasi sebuah informasi? Tadi disebutkan di kelompok 1 tadi menjelaskan tentang mencari informasi di kementerian terkait ya. Apakah kementerian tersebut memberikan sebuah informasi tersebut atau tidak ya. Kemudian yang kedua, bisa kita pakai yang namanya situs Kominfo
Ya, Kominfo itu ya sebuah kementerian yang menangani hal-hal seperti ini. Oke. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat berhasil membuktikan sebuah informasi itu hoax? Ya. Nah, bangga kah? Bangga. Ada yang bilang bangga. Ya, Pak, karena informasi hoax itu atau informasi palsu itu bisa kita cari ya, sehingga kita tahu Pak informasi tersebut betul atau tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian akan menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pengetahuan untuk mencari berita hoax ya. Jadi bukan hanya untuk mencari berita hoax ya. Jadi teknik ini ya, pengetahuan ini nanti bisa sampean gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi contoh ada bukan hanya berita hoax ya. Jadi tiba-tiba sampean nanti ditelepon oleh Shopee, pihak Shopee. Saya berkali-kali pernah ditelepon oleh pihak Shopee, ya, dan menggunakan kelengahan saya. Waktu itu jam setengah 9 malam, tiba-tiba WA saya berdering, ya, ada logo Shopee tapi pakai nomor biasa. Ya, teleponnya ngomongnya ya seperti customer service. Selamat malam Mbak, kami dari pihak Shopee, kami akan memberikan informasi bahwa Anda mendapatkan hadiah 75 juta. Loh, sebenarnya gak jelas toh. Shopee kok ngekei hadiah 75 juta. Bone Akmal Shopee. Ya. Shopee menyelenggarakan undian berhadiah 75 juta. Nah, terus seperti ini. Dalam beberapa detik ke depan Pak, kita akan memberikan sebuah kode. Ya, ternyata kode tersebut adalah kode untuk masuk ke akun Shopee saya. Biasanya kalau masuk akun Shopee itu kan bisa berupa nomor HP gitu ya, sama kode verifikasi. Tapi sekarang kan tidak, harus pakai scan di HP-nya masing-masing. Ya, lawang sudah jelas nonggone SMS WA nih, WA chat tertera jangan memberikan informasi ini kepada pihak siapapun termasuk Shopee. Lah kok ono Shopee kok njaluk kode verifikasi iki? Ya, itu jelas penipuan. Alhamdulillah saya beberapa waktu itu memang literasi harus ini tentang literasi digital ya. Jadi saya membaca-baca ya. Alhamdulillah kok di akun saya itu ada pay letter ya. Ini pay letter cuma 5 juta ngono, 15 juta tiba-tiba langsung dipakai semuanya kak ya. Saya yang bayar. Hati-hati, saya wanti-wanti ke kalian, apalagi kalau punya Shopee pay letter dan pay letter yang lainnya. Harap dijaga, tolong kalau apabila HP-nya hilang ya segera langsung amankan akun. Sekarang kan ada ya, zaman pakai di Google, kemudian cari perangkat kan sudah ada. Cari perangkat sudah ada, kemudian amankan perangkat, itu biasanya nanti perangkatnya akan terkunci. Oke. Ya, jadi itu sekilas tentang materi atau teori tentang literasi digital. Nah, ini ada beberapa poin penting yang saya ingin rangkum ke sampean semuanya ya. Jadi poin pentingnya ada di sini ya. Bagaimana sih ciri warga digital itu? Jelas pertama harus kritis terhadap sebuah informasi. Yang saya katakan tadi, tiba-tiba saya ditelepon oleh pihak Shopee, saya mendapatkan 75 juta ya seneng sih, 75 juta ya. Tapi kalau saya tidak menanggapi hal tersebut secara positif ya pay letter saya akan hilang. Biasanya akun langsung berganti password gitu ya, kemudian pay letter digunakan semuanya, langsung gunakan beli barang langsung dialamatkan ke rumahnya si penipu itu ya. Kemudian di situ ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab warga digital tadi saya terangkan ada 4. Menghargai orang lain di ruang digital. Yang kedua adalah menjaga keamanan data pribadi. Yang ketiga berperan positif dalam komunitas digital. Yang keempat patuh hukum dan etika. Oke ya. Jadi untuk penghujung jam saya ini, saya sudah kirimkan 1 buah
link tugas harian ya. Jadi di situ nanti berisikan 15 soal, 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai ya. Jadi minta tolong itu dikerjakan sebagai nilai harian Samian. Silakan dikerjakan. Oke ya, sudah selesai. Jadi untuk tugas minggu depan, jadi Pak Zairul ingin Samian semuanya 4 kelompok ini ya nanti membuat sebuah poster tentang hoax. Ya, saya yakin di sini 4 kelompok ini kan punya pandangan masing-masing tentang hoax kan ya. Jadi tugasnya yaitu membuat poster digital, bisa menggunakan Canva atau aplikasi yang lainnya ya, tentang tips menghindari hoax dan contoh hoax seperti yang Samian cari. Contoh kelompoknya Desnia mencari hoax tentang ini, tentang berita palsu gitu ya, tentang gempa bumi tadi yang saya jelaskan. Terus kemudian bisa membuat posternya. Kemudian untuk pengumpulannya saya berikan link Google Drive, nanti akan saya kirim di grup WA kelas. Oke ya, jadi itu pembelajaran untuk hari ini di mata pelajaran KKA. Jadi harapan saya, harapan Pak Zairul, Samian bisa menjadi warga digital yang baik. Bukan hanya warga digital tapi warga negara yang baik ya. Jadi sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.